di penjelasan ini mungkin saya menggunakan Word versi 2019. Nah, berbeda dengan yang kemarin, Bu Adeosi menggunakan versi 2010, tapi tidak ada masalah, karena esensinya SKKNI yang kita gunakan di situ tidak diatur juga secara jelas, secara pasti, bahwasanya kita harus menggunakan versi ini kata tingkat dasar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang punya versi 2007 di rumahnya, dalam mengerjakan tugas juga tidak ada masalah. Jadi itu masih bisa kita sinkronkan nanti di saat kita mengumpulkan tugasnya. Oke, saya mulai saja. Yang pertama, saya awali dengan tipe file dari Word itu sendiri. Mungkin kemarin ada miss sedikit, ada yang belum disampaikan sama Bu Ade, jadi saya tambahkan sini. Jadi ada beberapa tipe dari file dokumen Word sendiri. Yang pertama, untuk versi versi 2007 sampai dengan 2009 atau saat ini yang terbaru, format filenya untuk dokumen ditambahkan dengan X. Jadi docx. Sedangkan untuk versi 2003 ke bawah sebelumnya, saya tulisnya sebelum 2003, contohnya bisa 298 dan lain-lain. Nah, ini format dokumennya adalah doc, jadi tidak pakai X. Nah, lebih jelasnya seperti ini, ketika kita buka dokumen baru, di saat kita mau menyimpan dokumennya, saat kita save as, kita cari tempat penyimpanannya di folder mana, learning, saya tentukan latihan. Nah, ini jelas kelihatan tipe dari filenya. Nah, kalau untuk Word dokumen itu ada docx. Ini titik yang kita baca docx. Jadi setiap filenya, ini nama filenya. Nama filenya adalah dokumen 1. Nah, terserah nanti kita bisa ganti. Dan ini tugas 1 atau latihan 1. Latihan 1. Dokumen. Nah, ini untuk versi 2007 ke atas. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah terlanjur membuat dokumen ini di versi 2019, tetapi nanti dibukanya di versi 2003, nanti tinggal dibuka filenya tipe save filenya nanti tinggal diturunkan. Nah, jadi Word dokumennya docs. Nah, jadi bukan docx lagi, tapi supaya bisa dibuka di 2003. Nah, tapi konsekuensinya memang kapasitas filenya biasanya lebih besar. Biasanya yang sebelum ini biasanya kapasitasnya lebih besar. Mohon mic-nya di mikrofonnya tolong dimati dulu Bapak. Yang masih nyala itu. Aduh, jadi tolong dokumennya tolong mikrofonnya tolong di post dulu Bapak. Bagi yang masih nyala itu. Pak Iqbal, Oktarina tolong di post dulu. Oh iya. Boleh, Iqbal. Mikrofonnya Pak Iqbal tolong di silent dulu. Oke. Jadi untuk dokumennya saya ulangi lagi, jadi untuk versi 2003 ke bawah itu format filenya adalah doc ya, tidak pakai X.
Sedangkan untuk yang 2007 ke atas itu pakai X. Nah, ini kita simpan dan saya save di latihan tadi. Nah, kalau kita lihat di foldernya lain kelas latihan, nah ini dia file tugas, file latihan, nah, ini dia filenya. Ini latihan 1.doc. Tipe filenya adalah Microsoft Word dokumen. Oke, jadi cukup jelas Bapak Ibu ya. Jadi format filenya dari Word itu adalah docx. Nah, format file sendiri banyak, tidak hanya doc untuk Word. Ada juga rich text dokumen banyak. Ada bisa juga kita simpan jadi PDF, bisa juga kita simpan menjadi template, bisa juga kita simpan menjadi RTF. Jadi ada beberapa tipe file yang bisa disimpan dari dokumen Word. Nah, untuk Word dokumen sendiri dia menggunakan extension .docx dan .doc. Oke. Kemudian untuk materi perangkat lunak pengolahan kata tingkat lanjut, di sana ada mengenai, di modulnya sudah ada kita share, di situ ada mengenai template, mengenai style, mengenai themes, format kolom, referensi, kemudian melacak dokumen, dan diakhiri dengan mail merge atau surat massal. Nah, terlebih dulu kita awali dengan template. Jadi, template atau dokumen dikenal juga dengan dokumen template. Jadi, intinya adalah template dapat membantu kita untuk membuat konten atau tampilan dari dokumen yang lebih menarik dengan kebutuhan khusus biasanya. Nah, bagaimana sih cara memulai template? Ini saya buka ini dokumen baru, dokumen kosong. Untuk memulai template sendiri, kita pilih new. Kemudian, nah di sini ada, ini untuk versi 2019 sampai 2010 itu bisa atau tersedia template online biasanya disediakan oleh Microsoft Word-nya sendiri, dengan catatan Bapak Ibu terkoneksi ke internet agar bisa mencari template yang disediakan di Microsoft Support-nya. Nah, untuk 2007 kita bisa download sendiri di Google, kita cari dulu di search engine seperti ini, kita cari Word template atau Word 2007 template. Nah, ini dong. Nah, biasanya template itu sendiri biasanya gratis. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, kalau template yang sudah di-share oleh Microsoft Word sendiri atau di office.com sendiri itu biasanya sudah gratis atau sudah bisa dipakai oleh yang lain gitu. Nah, bagaimana kita memulai template? Dengan cara ke menu view, kita ulangi lagi awal dokumen, saya close. Oke, saya mulai dokumennya. Nah, di sini tampilan 2019, ada dokumen, ada ibaratnya ini backstack, kalau kita bilangnya backstack atau tampilan di balik layarnya. Di sini kita pilih new. Nah, di sini ada, kalau blank dokumen kita memulai dokumen baru, ini ada beberapa template yang sudah saya download. Nah, kita coba praktekkan template yang disediakan oleh Word. Ini karena kebetulan komputer saya juga terhubung internet, otomatis dia nge-load atau dia menampilkan template-template yang sudah disediakan oleh Word itu sendiri. Di sini ada beberapa contoh template yang disediakan. Ada beberapa kriteria, misalnya ada kriteria bisnis, nah, contoh seperti ini. Kalau kita butuh konten bisnis atau flyer, kayak selebaran ya.
kemudian ada letter, surat atau surat CV, atau misalnya edukasi, konten edukasi, kemudian ada resume atau cover letter, resume atau untuk kurikulum vitae ya. Biasanya kita melamar kerjaan, kita lampirkan CV kita atau kurikulum vitae kita, atau surat lamaran. Nah, kemudian ada juga di sini holiday, temanya liburan. Nah, ini mungkin untuk buat card aja atau kartu, ucapan selamat atau apa namanya ulang tahun dan lain-lain, atau undangan. Oke, sekarang kita contohkan satu di resume dan cover letter. Nah, ini saya ambil satu template yang disediakan, contohnya Blue Shape Resume. Nah, ambil ini, kita klik saja. Nah, di sini dia minta create. Ini di-provide oleh Microsoft Corporation. Nah, artinya ini template ini disediakan oleh Microsoft sendiri. Ini bisa kita gunakan, bisa kita load, kita bisa download. Kemudian kita pilih create. Nah, ini dia minta download. Template ini harus di-download dulu. Nah, setelah kita download, dia akan tampil. Nah, ini template yang tadi yang disediakan. Ini template resume. Nah, kenapa template ini disediakan? Biasanya kan kita malas mendesain misalnya. Kita tidak tertarik untuk mendesain sendiri resume template kita, ya kita bisa manfaatkan template yang sudah disediakan oleh Microsoft Word sendiri. Nah, ini biasanya sama dengan ini, analoginya sama dengan undangan. Bapak Ibu misalnya mau membuat undangan pernikahan, biasanya kan kita ke percetakan sendiri sudah punya template-nya tuh, sudah punya contoh-contoh undangan. Nah, kita tinggal ganti nama saja, bikin nama kita, nama pasangan, alamat, nama keluarga, kemudian tanggal pernikahan. Nah, template-nya sudah ada. Begitu juga dengan yang template yang ada di Word ini sendiri. Nah, ini resume kita tinggal ganti nama kita.